Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ngucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kembali lagi dari Tawes Hendra Geger. Pesan gasken. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikewir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3224-3226. Rumah Ji, Keluarga Ezekiel. Saat ini, wajah Ezekiel muram dan menakutkan. Awalnya dia berencana menunggu ayahnya mati dan kemudian bergabung dengan istana barbar raksasa untuk merebut posisi kepala keluarga Ji. Tapi sekarang sepertinya lelaki tua itu tidak akan segera mati, dan rencana Ezekiel akan segera berubah. Ayah, kita harus mencari cara. Kita tidak boleh membiarkan mereka menyelamatkan kakek. Jika tidak berhasil, kita akan bertindak terlebih dahulu, kata Lucien dengan tatapan dingin di matanya. Itu benar-benar tidak berhasil. Sepertinya kita benar-benar akan membunuh ayah dan patriark kita. Kamu harus segera menghubungi istana barbar raksasa dan meminta mereka berangkat ke kota biru dan kuning sekarang. Untuk mencegah pamanmu menyerang kita terlebih dahulu, kita harus mengambil tindakan pencegahan. Ezekiel tahu bahwa setelah apa yang terjadi hari ini, kakak tertuanya kemungkinan besar akan melakukan sesuatu padanya. Bagaimanapun, rencana pembunuhan ayah adalah hal yang paling memalukan dan paling tidak bisa diterima oleh Lawrence. Meskipun Lawrence tidak mengatakan apapun hari ini, Ezekiel tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum kakak tertuanya menyerangnya, dan dia harus bersiap terlebih dahulu. Oke, aku akan memberitahu istana barbar raksasa dan membiarkan mereka berangkat. Lucien mengangguk. Tepat ketika Lucien hendak pergi, dia menemukan saudara perempuannya Mirabel masuk. Dan dia terlihat depresi dan ada luka di tubuhnya. Ada apa denganmu? Lucien mengerutkan kening dan bertanya. Kenapa kamu tidak membiarkan perempuan jalang Matilda itu dipukuli? Cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Kata Mirabel dengan gigi terkatup. Nak, kamu bukan tandingan Matilda itu, kenapa kamu selalu memprovokasi dia? Melihat luka di tubuh Mirabel, Ezekiel berkata dengan sakit hati. Matilda hampir dikalahkan olehku. Salah satu dari mereka memberinya cambuk. Itu sangat kuat sehingga bahkan pedang roh iblis pun takut ketika melihat cambuk itu. Tanpa cambuk itu Matilda pasti sudah dikalahkan olehku. Mirabel berkata dengan sangat yakin. Apa, kamu mengambil pedang roh iblis? Di mana pedangnya sekarang? Ezekiel berkata dengan kaget. Melihat ini, Mirabel menundukkan kepalanya sedikit dan berbisik, pedang itu dihancurkan, dan roh iblis di dalam pedang itu dibunuh oleh seorang pria. Kamu terlalu lancang. Siapa yang memintamu untuk menggunakan pedang roh iblis itu? Jika pamanmu tahu tentang ini, kita semua akan dikutuk. Ezekiel meraung, terlihat sangat gugup. Mirabel dimarahi hingga dia tidak berani melihat ke atas. Ayah, bahkan jika pamannya mengetahuinya, apa yang bisa dia lakukan? Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah memutuskan hubungan keluarga dengan kita. Cepat atau lambat mereka juga akan putus dengan kita, kata Lucien dengan wajah tidak yakin. Kita belum siap. Jika kita putus sekarang, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Ezekiel menghela nafas, tetapi tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, memandang Mirabel dan berkata, kamu mengatakan bahwa Matilda tiba-tiba memegang cambuk. Setelah itu, pedang roh iblis menjadi takut dan berbalik dan lari. Iya, dan segera setelah Matilda mengayunkan cambuk itu, pedang spiritual iblis jatuh ke tanah, dan roh iblis juga melarikan diri. Mirabel mengangguk. Cambuk bisa membuat pedang roh iblis begitu ketakutan. Mungkinkah? Ezekiel sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba mata Ezekiel berbinar, apakah itu cambuk iblis? Ayah, apa itu cambuk ajaib? Lucien bertanya dengan rasa ingin tahu. Cambuk ajaib itu barang bagus. Banyak iblis yang takut ketika melihatnya. Namun, cambuk iblis ini ada di tangan klan pemurnian tubuh kuno di ujung utara wilayah utara. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul di sini? Ezekiel tampak bingung. Ayah, kamu lupa, dua pria dan satu wanita yang ditemukan Chandler berasal dari wilayah utara. Mungkin ada orang dari klan pemurnian tubuh kuno di antara mereka, kata Lucien. Tidak mungkin. Ketiga orang ini tidak memiliki aura klan pemurnian tubuh kuno. Metode budidaya klan pemurnian tubuh kuno dan yang ada di istana barbar raksasa sangat mirip. Dengan sedikit penjelajahan, Anda dapat mengetahuinya.
Tidak mungkin ketiga orang ini adalah orang-orang dari klan pemurnian tubuh kuno. Ezekiel menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mungkin mereka mencuri cambuk iblis itu dari klan pemurnian tubuh kuno, Lucien menganalisis lagi. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Pergi dan hubungi istana barbar raksasa segera. Ezekiel melambaikan tangannya dan meminta Lucien untuk memberitahu istana Juman. Di sisi lain, Dev dan yang lainnya sedang beristirahat. Phoenix api telah menaiki tubuh Dev, Master, biarkan aku menenangkanmu. Phoenix api itu begitu menawan, dan menatap Dev dengan lembut. Melihat Helena seperti itu, Dev tersenyum tak berdaya dan berkata, Helena, apakah kamu ingin aku bersantai, atau kamu ingin menguras darahku? Master, apakah kamu tidak suka mengikutiku ke puncak surga? Helena tampak sedih. Aku menyukainya, tentu saja aku menyukainya. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan menekan Helena di bawahnya lagi. Tapi saat ini, ada ketukan di pintu. Tuan Chen, paman saya ada kepentingan yang harus dilakukan. Dia meminta kita untuk pergi ke sana, kata Yulian di luar pintu. Oke, jawab Dev, lalu berdiri dengan cepat. Helena hanya bisa duduk, dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Berjalan keluar ruangan, Dev bertanya, apa yang terjadi? Mungkin ini tentang resepnya. Beberapa rumput ubur-ubur tidak bisa dibeli, kata Yulian. Tidak bisa dibeli. Dev mengerutkan kening. Meskipun ramuan ini dikatakan langka, ada begitu banyak gunung di sekitar kota kuning dan biru ini sehingga tidak mustahil untuk membelinya. Beberapa orang berjalan menuju rumah Lawrence, rumah besar keluarga Ji, lalu Dev berbicara. Tuan Ji, apa yang terjadi? Dev bertanya ketika dia datang ke kediaman Lawrence. Chandler, jelaskan kepada Tuan Chen. Lawrence berkata pada Chandler. Tuan Chen, ada beberapa jenis rumput peri yang bisa Anda beli untuk obat yang Anda resepkan, tetapi ada beberapa jenis rumput peri yang tidak bisa Anda beli, kata Chandler. Apa, bukankah kota besar biru dan kuning ini memiliki rumput peri seperti ini? Dev bertanya dengan heran. Itu tidak benar. Untuk membeli rumput peri jenis ini, alkemis sendiri yang harus membelinya. Jika dia bukan alkemis, mereka tidak akan menjualnya, bahkan jika saya menggunakan nama keluarga Ji. Alkemis kota biru dan kuning memiliki status yang sangat tinggi, terutama dengan master pengobatan yang memimpin, jadi kami tidak dapat menggunakan kekerasan. Chandler berkata dengan sangat malu. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung tertawa dan berkata, jadi begitu. Itu mudah. Aku hanya perlu pergi bersamamu. Dev tidak menyangka bahwa alkemis di kota biru dan kuning akan bersikap sangat formal. Sama seperti banyak apotik di dunia sekuler, beberapa obat resep tidak dapat dijual kepada orang biasa begitu saja. Mereka harus mendapat surat dari dokter. Kami merepotkanmu lagi, Tuan Chen, Lawrence berkata dengan sangat sopan. Ini hanya sedikit usaha, Dev berkata sambil tersenyum tipis. Dev meminta Yulian dan Helena untuk tinggal di rumah Ji, dan dia pergi ke asosiasi ahli pengobatan di bawah kepemimpinan Chandler. Ahli pengobatan memiliki status yang relatif tinggi di seluruh dunia surga dan manusia, kalau tidak, sekte Kuali Giok tidak mungkin bertahan di tengah kota Raja Mingli dan kota Kekaisaran Iblis. Segera, kedua orang itu datang ke gerbang asosiasi ahli pengobatan. Banyak orang yang mengenakan kostum alkemis datang masuk dan keluar dengan ekspresi arogan. Jangan lihat para alkemis ini. Kekuatannya tidak tinggi, tetapi statusnya tinggi. Karena setiap orang mungkin terluka, sakit, atau keracunan, dan saat itu, hidup dan mati ada di tangan alkemis ini. Oleh karena itu, tidak ada yang mau menyinggung alkemis ini. Chandler membawa Dev datang, memasuki asosiasi ahli pengobatan, meskipun alkemis terlihat sombong, mereka semua menyambut Chandler dengan antusias. Bagaimanapun, keluarga Ji adalah keluarga kaya di kota biru dan kuning, dan juga merupakan pengontrol sebenarnya kota biru dan kuning. Chandler membawa Dev ke asosiasi ahli pengobatan. Setelah itu, dia langsung pergi ke konter yang menjual obat. Tuan Ji, apakah ini alkemis yang meresepkan obat untuk Anda? Seorang alkemis wanita bertanya pada Chandler sambil tersenyum. Iya, ini Tuan Chen, dia adalah alkemisnya. Bisakah kami membeli obat untuk resepnya sekarang? Tanya Chandler. Tentu saja bisa, tetapi Anda masih membutuhkan pria ini untuk menunjukkan token alkemisnya. Di dunia surga dan manusia kami, setiap alkemis memiliki token, dan itu bersifat universal di 5 wilayah. Alkemis wanita itu masih berkata sambil tersenyum. Chandler melirik Dev, dan Dev mengeluarkan token alkemis dari cincin penyimpanan dengan backhand-nya. Token alkemis ini dikeluarkan ketika saya berada di Kabupaten Jialing.
Melihat tanda alkemis Dev, alkemis wanita itu mengangguk dan mulai mengumpulkan obat sesuai resep. Tak lama kemudian, alkemis wanita itu mengambil semua jenis jamu, lalu berkata, Tuan Ji, sebagian besar obat jeli yang dibutuhkan untuk resep ada di sini, kecuali songwit, yang tidak kami miliki di sini. Rumput jeli jenis ini relatif jarang dan sangat berharga. Sepertinya kamu harus pergi ke Master Alkemis. Kami masih harus pergi ke Master Alkemis. Ketika Chandler mendengar ini, ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Kenapa? Apakah Master Alkemis itu menjual rumput peri? Melihat ekspresi Chandler, Dev bertanya dengan bingung. Tuan Chen tidak tahu. Meskipun ahli pengobatan juga menjual berbagai jenis obat peri, tidak semua orang bisa membelinya. Bahkan jika Anda seorang alkemis, Anda harus melaluinya prosesnya. Hanya jika dia lulus penilaian, dia dapat membeli rumput peri di tangannya. Saya mendengar bahwa penilaian Master Alkimia ini sangat tidak normal. Saya khawatir. Chandler tidak melanjutkan, tetapi dia hanya berkata itu di dalam hatinya. Saya khawatir Dev tidak akan mampu lulus ujian dari Master Alkemis. Bawa aku untuk melihat apakah aku bisa lulus ujian. Ayo kita coba. Dev tidak yakin bahwa dia pasti akan lulus ujian Master Alkemis. Lagi pula, untuk disebut Master Alkemis, dia pasti sangat dicapai dalam memurnikan obat. Oke, Chandler mengangguk. Setelah mengemas semua jenis ramuan peri, Chandler membawa Dev dan meninggalkan asosiasi ahli pengobatan, lalu berjalan menuju sebuah rumah megah di belakang asosiasi alkemis. Begitu saya berjalan ke pintu, saya melihat banyak orang sudah ada di sana, semuanya mengenakan pakaian alkemis. Tuan Chen, disinilah tempat tinggal Master Alkemis. Jika Anda ingin bertemu Master Alkemis dan membeli rumput peri darinya, Anda harus melewati banyak ujian. Orang-orang ini ada di sini untuk ujian. Jika Anda bisa bertemu Master Alkemis, di sisi alkimia, itu cukup untuk dibanggakan di dunia alkemis. Chandler menjelaskan. Dev melihat bahwa orang-orang yang datang ke sini untuk penilaian semuanya adalah alkemis tua. Lagi pula, mereka tidak memiliki pengalaman yang kaya sebagai alkemis dan mereka tidak berani datang ke sini untuk penilaian. Kalau begitu ayo masuk dan lihat, kata Dev. Dengan itu, dia berjalan menuju rumah Master Alkemis. Hei, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak melihat begitu banyak orang berhenti berkerumun? Kamu masih kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda juga ingin mengikuti penilaian? Ini penilaian Master Alkemis. Ini bukan lelucon. Sebaiknya kau segera pergi. Banyak Master Alkemis yang mengejek Dev. Lagi pula, Dev masih terlalu muda. Meskipun dia memiliki keterampilan alkimia atau medis, dia tidak mungkin terlalu mahir. Ini adalah alkemis yang diundang oleh keluarga Ji kami. Siapa bilang anak muda tidak bisa berpartisipasi dalam bidang alkimia? Apakah rasa hormat Anda sudah dinilai? Chandler melangkah maju dan berkata. Setelah semua alkemis melihat bahwa itu adalah Chandler, mereka semua berhenti berbicara. Itu keluarga Ji, dan mereka masih harus memberikan muka. Dev melihat tidak ada yang berbicara, jadi dia masuk ke rumah Master Alkemis. Dia baru saja pergi memasuki rumah Master Alkemis, Dev merasakan gelombang fluktuasi di ruang ilusi. Pada saat ini, beberapa alkemis yang sedih perlahan-lahan mengungkapkan sosok mereka. Hei, level pertama ini sangat sulit, siapa yang bisa melewatinya? Tidak, Master Alkemis ini sendiri bahkan mungkin tidak dapat melewati level tersebut. Dalam ilusi ini, terlalu sulit untuk mengidentifikasi berbagai jenis rumput peri berdasarkan bentuk, warna, dan baunya. Beberapa alkemis mengeluh. Setelah mendengar ini, Dev akhirnya mengerti. Ada formasi ajaib di depannya. Setelah masuk, akan ada berbagai jenis rumput peri, dan alkemis perlu menggunakan bentuk, warna, dan bau dari rumput peri untuk membedakannya. Namun hal ini tidak sulit bagi Dev. Anda harus tahu bahwa lautan kesadaran Dev berisi catatan alkimia tertinggi, dan ada juga kode emas surgawi yang diubah dari buku surgawi tanpa kata. Bersambung.